Hijr Ismail, tempat mustajab yang sering terlewat. Tidak semua orang tahu bahwa sholat di tempat ini hukumnya sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Tempat apakah itu? Tempat yang menjadi saksi doa jutaan umat manusia dan dikenal sebagai salah satu tempat yang mustajab. Inilah Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah area berbentuk setengah lingkaran, terletak di sisi utara Ka'bah, ditandai dengan dinding rendah berwarna putih yang sering disandari jamaah untuk berdoa. Banyak orang mengira dinding ini hanya pembatas biasa, padahal Hijr Ismail bukan di luar Ka'bah, melainkan bagian dari Ka'bah itu sendiri. Karena itu, sholat di dalam Hijr Ismail memiliki kedudukan seperti sholat di dalam Ka'bah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang dinding Hijr Ismail, apakah ia termasuk bagian Ka'bah?" Beliau menjawab, "Iya." Aku bertanya, "Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bangunan Ka'bah?" Beliau bersabda, "Karena kaummu kekurangan biaya." Aku bertanya, "Mengapa pintu Ka'bah dibuat tinggi?" Beliau menjawab, "Agar mereka bisa memasukkan siapa yang mereka kehendaki dan mencegah siapa yang mereka kehendaki." Beliau bersabda, "Jika engkau ingin masuk ke dalam Ka'bah, maka sholatlah di Hijr, karena Hijr itu bagian dari Ka'bah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sejarah Hijr Ismail. Sejarah Hijr Ismail tidak bisa dipisahkan dari pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail." Quran Surat Al-Baqarah 127. Awalnya, Hijr Ismail termasuk bangunan Ka'bah secara utuh. Namun, ketika kaum Quraisy merenovasi Ka'bah, sebelum masa kenabian Rasulullah SAW, mereka kekurangan biaya. Akhirnya, sebagian bangunan Ka'bah dikeluarkan dari struktur utama dan diberi tanda berupa dinding setengah lingkaran. Itulah Hijr Ismail yang kita kenal hari ini. Mengapa Hijr Ismail keluar dari bangunan Ka'bah? Beberapa tahun sebelum kenabian Muhammad SAW, Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir. Kaum Quraisy merenovasi Ka'bah dengan syarat hanya menggunakan harta yang halal. Karena dana tidak mencukupi, mereka akhirnya mengurangi ukuran bangunan Ka'bah, mengeluarkan sebagian area Ka'bah, dan menandainya dengan dinding setengah lingkaran atau yang disebut dengan Hijr. Para ulama sepakat bahwa Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah yang asli, sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim. Rasulullah ingin mengembalikan bentuk asli Ka'bah. Rasulullah SAW sebenarnya ingin mengembalikan Ka'bah ke bentuk aslinya, termasuk memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hijr Ismail sebagai tempat ibadah istimewa. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Sholatlah di Hijr Ismail jika engkau ingin sholat di dalam Ka'bah, karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa setiap doa dan sholat di Hijr Ismail memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah, para ulama menyebutnya sebagai salah satu tempat doa yang mustajab. Tidak ada doa khusus yang diwajibkan. Justru inilah tempat terbaik untuk berbicara jujur kepada Allah dengan bahasa hati kita sendiri. Oleh karena itu, jamaah dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, memperbanyak doa pribadi, memohon ampunan, meminta hajat dunia dan akhirat. Hijr Ismail mengajarkan kita satu hal penting,
yang paling berharga seringkali tersembunyi di tempat yang terlihat biasa. Jika suatu hari Allah mengundang kita ke Baitullah, jangan lewatkan Hijri Ismail, bukan karena dindingnya, tetapi karena sejarah, doa, dan rahmatnya Allah limpahkan di sana. Semoga setiap langkah kita menuju Ka'bah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati yang semakin dekat kepada Allah. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang tahu tentang keindahan dan makna tempat-tempat suci Islam. Semoga Allah mengundang kita semua ke tanah suci. Amin.